Terdengar? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tawil umurana hatta hazal yaum summa hatal akhiril hayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'alihim wa la tajidu aksarahum sakirin. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agak cap ngiring umroh, maka itulah agak kurang bisa aktif baik khutbah maupun pengajian. Yang ada rezeki nak berangkat bulan Februari ini, berangkat lagi tanggal 10 Februari. Itu. Kalau belum ada rezeki 4 Februari nak berangkat April, Syawal. Berangkat 15 April. Kalau duit kan tak bisa di teko itu tuh. Yang jelas ada niat nak berangkat, insya Allah bisa berangkat. Ibu-ibu sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara umur panjang, umur pendek itu di mata manusia dan di mata Allah itu hampir mirip. Kalau orang umur panjang rangainya jat, bukan Tuhan baik, kita juga malas nengok. Mati celna bundung kak kata kita kan itu. Kenapa? Umur panjang rangai jat. Nah, yang baik-baik gacangnya matinya. Ya sayang nian kata kita. Masih muda, lah ninggal, awak itulah harapan kita. Disitulah sebenarnya makna umur yang sebenarnya. Umur itu artinya kemanfaatan. Ada manfaat tak kita hidup ini? Kalau tidak ada manfaat kita hidup ini, untuk atau umur panjang. Hari ini kita lah masuk 20-25. Saya sampaikan dalam khutbah tadi, hitungan umur kita nambah, tapi jatah hidup kita berkurang. Fisik kita juga makin menunggu. Kekuatan juga makin berkurang. Itu. Pegangan orang umur 35 dengan orang yang umur 55 itu beda. Orang umur 35 megang pancang tuh, tidak goyang. Tapi umur 55 bukan pancangnya, tangannya yang neter. Nah, ngape cik tetap gitu nah. Apa kekuatannya makin berkurang. Makan juga model itu. Tengok orang umur 40 makan, umur 40 tahun ke bawah. Naknya sambal tahiyat, gulanya, tahu sambal tahiyat? Tepuyak campur dengan cabai. Nih. Ini kan tahiyat. Itu pacak 2 kali namu. Tapi yang umur 55, gulai daging baik, kadang-kadang sepiring tuh payah ngabiskannya. Kenapa? Faktor usia mungkin kan. Nah, alhamdulillah kita sampai hari ini Allah kasih kita masih sempat hidup. Nah, tinggal doanya jangan banyak nian lagi. Doa yang real-real aja, yang nyata-nyata aja. Apa itu?
Ya Allah, panjangkanlah umur ketaatanku, wafatkan aku husnul khotimah. Jadilah. Minta panjang umur tapi taat. Minta kalau mati husnul khotimah. Itu saja. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, hari ini kita bicara 4 macam yang tidak pacak diambil wang jak kita. 4 macam kah wang col pacak ngami ajak kita. Nah, dalam 25 yang baru 3 hari kita pakai ini, kita usahakan yang 4 macam ini. Supaya bukan pelit. Orang memang tidak pacak ngambilnya dari kita. Itulah kelebihan kita. Karunia Allah. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang tidak pacak uang ambil dengan kita tuh keahlian. Min same tamat serempak. Melanjut ke MTS tamat serempak. Melanjut ke MAN tamat serempak. Tapi ada yang tamat MAN tu pacak mimpin Yasin, pacak maca doa selamat. Tapi ada yang tamat MAN serempak tidak pacak apa-apa. Itu keahlian. Kita pengajian model ini. Dengan pengajian yang seperti ini, ada yang pacak nangkap dengan sempurna dan dia amalkan. Tapi ada yang habis-habis selesai. Itu keahlian. Kursus jahit serpak. Lame 3 bulan. Tapan kursus sami. Yang ngajoe sami. 3 bulan selesai. Ada yang lah pacak bikin serwal anak. Tapi ada yang masih pakai jahit tangan nih. Lah kursus baik kak, tak. Dia dapat aku dah. Sama waktu kursus itulah keahlian. Hah? Nah, tidak tahu aku apa itu namanya. Dedal, apa itu? Dikatakan bigal, Ibnu Majah itu bu, periwayat hadis. Namanya bukan Ibnu Majah tuh. Aku tidak tahu nama aslinya. Arti Ibnu Majah tuh anak batu. Artinya tuh. Ngapo? Sekali tidak lulus ujian. 2 kali tidak lulus ujian. 3 kali tidak lulus ujian. 4 kali tidak lulus ujian. 5 kali tidak lulus ujian. Berkali-kali. Akhirnya lari ke hutan. Terduduklah di batu. Alang kededal kau ni uta, alang kebigal kau ni uta, alang kebigal kau ni uta, alang kebodoh aku. Nyesal sambil nangis. Ya, batas sekali tak lulus. Kalau berkali-kali tak lulus kan, lah dedalnya. Nah, sambil duduk tuh nengok ada setetes, netes. Lah berlubang batu tuh, bekas ditetes air. Masuk ke dalam pikiran, batu sekeras ini pacak berlubang kena air yang lembut ini. Apalagi otak aku. Barangkali perlu dengan kelembutan. Itu. Nah akhirnya dia balik lagi. Alhamdulillah Ibnu Majah bagian dari orang-orang yang ribuan meriwayatkan hadis. Pintar juga dia. Apa yang bisa kita ambil dalam mendidik anak mungkin tidak pacak dikerasi. Tapi mungkin dengan dilembutkan, kita pacak ngobrol dengan anak kan. Itu. Mak kak latue, aman selera mak tak? Nak bikin kamu rumah, rezeki, mempacak. Jangan saro model kami dengan bak kamu tu. Cuma Allah ngasih sebatas kak lah. Mak titip
Bila umur panjang, mitek juga doakan mak kan. Kabila sikat umur, tak ada harapan lagi mak kan. Amal tak seberapa. Aku tahu batas mana amal aku. Mitek tolong le au doa ke mak. Ada anak yang pacak berubah dengan model itu. Dia tanya, ngapain mak aku benar nak roman kak? Tak? Kalau anak yang aneh-aneh tu, lama dia ingat tu. Ada yang ngecek, ya sakit mak. Deh, col. Ngapain? Ya kalau wang sakit bemanan roman tu, deh kalame lagi. Ada orang ngecek itu kan. Tapi dengan kelembutan seperti itu, bisa. Maka, dalam beberapa hadis, ada hadis yang tidak masuk akal disampaikan Rasul. Apa contohnya hadis tidak masuk akal? Rasul menyampaikan hadis, ajari anakmu berenang. Di mana Rasul ngasih tahu itu? Di Mekah, di Madinah. Di mana nak berenang di Mekah tu? Jak ujung ke ujung batu gale. Nak kemana nak berenang situ? Sumur Zam-Zam dalam tu lah ditutup wang. Nak kemana berenang di situ tu? Ada jembatan. Colnya ayo bawah tu. Itu. Berenang apa? Bukan berenang roman kita kah? Dia ayo. Tapi apa artinya? Kalau orang Arab tidak punya air, tidak punya sumur, tidak punya sungai pacak berenang, artinya punya kemampuan, keahlian luar biasa. Air tidak ada, pacak berenang. Nah, maka kita ajarkan kepada cucung piut kita nih, keahlian yang luar biasa. Apa? Asalnya ndak, Senin, Selabu, kursus bahasa Arab. Selasa, Kemis, kursus bahasa Inggris. Kemudian Kemis apa? Sabtu. Kemis, Sabtu, apalagi Rabu, Sabtu. Ini kursus lagi komputer. Asalnya ndak, kursuskanlah. PT sepa Ustad, kalau uang sungguh-sungguh mendidik anaknya, insya Allah ada berjalan. Begitunya tamat kelak, bahasa Arab pacak, bahasa Inggris pacak, komputer pacak. Dimanin nak belan. Insya Allah. Nang kita kak tanggung gali. Bahasa Inggris, col ngedah. Bahasa Arab, tidak tahu. Komputer ngidu tidak pacak. Nah, orang nak taruh di mana? Nah, ini keahlian. Nah, kita yang tua-tua ini apa keahlian? Bukan berarti kita tidak ahli. Setidaknya kita ahli ibadah. Apa ahli ibadah? Pacak ibadah, tekun ibadah. Apa tekun ibadah? Sebatas apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Itu. Cuman jangan pusing dengan masalah yang hoak. Asak masuk bulan Rajab, puasa 1 sampai 10 Rajab. Puasa sunat ini. Latuwe, gitu kak. Baru ikaklah dengar ada sesuatu sampai 10 Rajab puasa sunat. Maka diluruskan Adi Hidayat. Yang maksudnya puasa Rajab itu puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Kuatkan. Yang selama ini tidak aktif, aktifkan. Yang puasa Senin Kamis aku bukan bulan Rajab baik Pak Ustadz. Asa Senin Kamis aku puasa. Tambahkan dengan puasa Yaumul Bid. 13, 14, 15. Ya aku Pak Ustadz. Jadi gadis dulu. Tambahkan dengan puasa Nabi Daud. Itu yang jelas ada hadisnya. Tapi kalau puasa 1 sampai 10. Yang hadisnya kita tidak tahu. Dengan hadis-hadis palsu. Ya tidak usah diikuti. Tidak usah pusing itu tuh. Dengan itu. Nah, ahli ibadah itu maksudnya kita senang dengan ibadah ini. Senang dengan ibadah ini tidak ada beban itu. Kita datang ke sini nih tidak ada beban. Kalau kerja tidak akan tuntas. Itu. Itulah hebatnya ibu-ibu itu tuh. Kalau bapaknya sakit, insya Allah urusan rumah tangga beres. Itu. Kalau ibu sakit,
La ilaha illallah. Baju terjemun, dak diangkat. Piringnya makan dewe, de tebasu. Terpaksa megang pala karena masuk piring itu. Beres juga. Nah itu luar biasa bagi ibu-ibu. Maka di dalam rumah tangga dikatakan jihad. Jadi kita kalau nak nyari keahlian di bidang-bidang dunia, lah terlambat. Umur kak, lah tinggal mati pagi. Tinggal kita ngasih ahli ibadah aja lagi. Itu. Macam mana caranya? Setiap kesempatan jangan lagi dilelehkan. Pak Ustadz, aku asar col ke masjid. Uang payazan tu lah boleh kita sembahyang. Boleh. Tidak nak nunggu azan habis itu. Kita kan di rumah itu. Orang lah azan, artinya azan itu waktulah masuk. Aman kita di masjid di surau, selesaikan dulu azan tuh sebab sunnah menjawab azan. Sering saya sampaikan kecuali kita azan jemaatnya 2 kali. Pertama azan yang monir tadi. Pacak kita tunggu dulu tuh. Apa misalnya dengarkan azan dulu. Tapi kalau azan kedua, khatib lah naik mimbar, kita sampai ke masjid, sebaiknya tidak usah bertegak lagi. Ngapo? Itulah azan kedua, badu azan deh, khatib nak khutbah. Dengar khutbah deh, wajib hukumah. Sedangkan sholat waktu azan kedua tu, dengar azan, hukumnya sunat. Sholat tahiyatul masjid, sunat muakkad. Lebih tinggi sunat muakkad ketimbang sunat biasa. Itu yang pertama. Yang tidak pacak diambil uang jak kita keahlian. Yang kedua, Kak Basrejang. Mindset. Kalau mindset, dia lengan baju. Kalau mindset itu pola pikir. Nah, pola pikir kita nih, misal ada ayat surat Toha 132. Bunyinya wa'mur ahlaka bis sholah wastobir alaiha. Allah sampaikan kepada kita segalanya, suruh perintah anakmu sholat. Suruh keluargamu sholat. Wastobir alaiha. Sabar ngerjokannya. Sedang sawit naik harga 27, 28, semeyang tetap. Cepat ku semeyang dah, nak ndudus kodai. Jangan. Pas sawit tembak harga ya, 19, 17, semeyang. Celegone semeyang dah, sawit masih naman kalah. Tidak ada sabar. Sedang senang, sholat. Lagi nak pesta, ngadap anak nak pesta, tetap sholat. Itu. Lagi musibah, sholat. Itu. Lanas alukalzuk. Apa kata Allah? Kami tak ngarok rezeki dari kamu. Nahnu narzukuka. Kami yang ngasih rezeki dengan kamu. Wal akibatilul muttaqin. Dan pasti ada kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kita bicara mindset. Kata Allah, kalau nak rezeki kita, ibadah kudai, sholat kudai, takwa kudai, nahnu narzukuka. Kami nyuk kamu rezeki. Yang jadi masalah, kak lah badus meyang kak. Puasa lum tinggal lah saya. Sedekah walaupun dikit, ade. Wang baca Quran ni awak kat wang dusun. Maluan pule, col pacak baca Quran, lah pacak pule. Mane rezeki dia mane. Nah, itu mindset namanya. Apa pola pikir? Semeyang labado. Puasa labado.
ngaji laudem, rezeki mana ya kata Tuhan dah. Itu mindset. Karena bayangan kita rezeki itu selalu pitis. Itu. Tidak mungkin lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Penuh tas kak. Tidak mungkin. Rezeki itu bukan cuman duit. Tapi badan sehat. Nah, makan tepuyak. Masih pacok makan tepuyak lah. Apa hal? Pacok kena darah tinggi. Hai. Darah tinggi dia cucuk di kaki. Turun. Enjoy bagi. Itu rezeki. Itu. Nah. Anak nga di mana? Alhamdulillah. Anak pat labelan gale. Itu. Seorang di Polda. Seorang di Kejati, seorang di Pemda Benteng, yang seorang lagi masih kuliah katakan. Oh lemah, pegawai gale, bukan nyual goreng. Ada di Polda nyual goreng deh, ada di Kejati, ada di Pemda. Kerja juga udah aman itu. Jangan dikira orang jual goreng itu seperti bayangan kita. Cetes dia jual goreng. Di belakang Suprapto itu bu. Rumah-rumah orang yang jual gorengan itu seperti rumah orang Indosiar tuh. Besar-besar. Simpang 4 Pagar Dewa tuh kalau lewat maghrib berjejer orang jual goreng. Jam 10 kita lewat malam. Lah nyusun gerobak balik. Habis maghrib tuh taruhlah dari jam 6. 6, 7, 8, 9, 10. 4 jam dia kerja. 5 jam dia kerja. Selesai. 7, 8, 9, 10. Selesai. Taruh 11 dia beringkas. 5 jam. Andai kata bersih baik. Jual goreng pisang tuh. Nyo dapat 300. Bersihnya. 3 kali 3. 9 juta. Dia dapat sebulan. Bersih tuh. Cuman jual gorengan. Nah luar biasa. Jangan dikira itu. Nah mindset kita ini kadang-kadang selalu rezeki itu pitis. Tapi rezeki itu anak sehat. Itu. Petang-petang Sabtu, petang-petang Minggu beraya anak bawa pala ikan. Pas kita nengok pala ikan timah. Jadilah menyeduh cupak kan banyak gitu. Anak-anak bawa durian. Alhamdulillah. Kita terbeli durian tuh, tapi kalau dibawa anak luar biasa. Makini anak kini nunggu yang dibawa mak. Maknya lah nenteng dian ke rumahnya. Tidak ngerti itu. Itu anak kini itu. Anak orang dulu tuh model-model itu. Menantu yang baik itu menantu yang ngajak anaknya melah kita ke rumah mak. Mak siapa? Mak siapa? Samuan mak kak itu. Ya tidak mak kamu apa mak aku? Mak aku, mak kamu, mak kamu, mak aku. Kamu. Ya kemana dulu gitu? Ya ke mak kamu dulu kalau nak itu kan. Bahagia. Walaupun sekedar meraya atau tidak bawa apa-apa dia beraya. Nenek itu sehat nek sehat apa gulai nek lah landak makan baru sampai dan sebagainya neneknya lariang tuh ngapo bukannya nengok anak ke menantu karena nengok cucu gitu. Kata nek nek nyual durian ngambil jasika pitis untuk cucu luar biasa. Ini mindset namanya. Jadi rezeki itu bukan cuma duit. Anak yang sehat, tetangga yang akur. Itu. Wang berbuah dian yang kita berbuah pula. Rezeki lah tu. Dian lah pacak ngulai tempuyak na. Jengkol berakang rumah pas cocok ngulam. Woi, rezeki gale itu.
Uang dia pacak pengajian, dia ndak pengajian, kita pengajian luar biasa. Itu. Uang tablik musibah manjang kita masih pacak ngelayat rezeki itu tuh. Ini kondisi. Jadi jangan kita pikir rezeki itu cuman pitis baik. Kita sehat, kita pacak ibadah itu rezeki yang luar biasa. Selagi pacak baca Quran, bacalah. Walaupun cuman seain. Aku paksakan, Bu. Habis subuh tuh Yasin tuh terus. Selesai baca Yasin dikirim ke Gae. Kemarin tuh baca setengah laman. Cak gini kan. Nah, ini setengah laman. Sebelah sini aja. Nah, dilipat. Alang ketanggungnya setengah laman. Kalau sehalaman baca cuman jadi sehalaman. Jadi 9 narai sejus, 9 narai sejus begitu dah. Tidak tahu kita tidak ngijo berapa kali kita hatam setahun tuh. Yang penting kita ngaji itu. Habis subuh tuh. Lu bukan dah buru-buru nian masa, apalagi latu. Nah, kita harus merubah diri kita dari pola yang selama ini. Bang apa? Orang yang rajin baca Quran, insya Allah masa tuanya tidak pikun. Kacamata disika. Berkeliling ya Allah. Di manilah. Apa mau ada suedang di dalak dah. Dari tadi kemana lah. Apa na di dalak dah. Ada nian. Ngecek orang tidak ada. Datang cucu. Nala apa na pitis. Pitis. Ngakak. Nala apa. Ada lah sued di dalak. Nggak nolong col deh. Mana nolong. Menek lah kita. Kacamata. Itu na di pucuk palak dah. La ilaha illallah la menalak. Pikun. Orang yang rajin baca Al-Quran itu dihindari Allah dari penyakit pikun itu. Aku tidak lancar Pak Ustadz. Kita ini bukan nak lomba. Kita ini bukan nak baca cepat. Tidak apa-apa. Lahil lazim. Ya kebila tamatnya kita tidak ada targetnya tamat. Kita baca Quran. Malu dengan uang Pak Ustadz. Apa hal menmaling ngau? Kamu selingkuh, selek baca Quran selek salah. Tapan selek boleh itu. Jadi jangan kita. Nah ini mesti kita diri kita dulu lah. Tidak pacak orang lain ngambil dari diri kita untuk hal yang demikian itu. Yang ketiga yang tidak pacak uang ambil jak kita ni. Yang pertama tadi keahlian. Yang kedua cara berpikir. Yang ketiga bahasa kerennya attitude. Attitude itu akhlak, sikap. Nah, orang sekarang ini sedang serusak-rusaknya itu. Tapi alhamdulillah kemarin tahun baru kita tidak cak sebelum-sebelum ini. Lagak berkurang. Tapi sisi yang lain luar biasa, Bu. Sedang viral di TikTok sekarang. Ada orang korupsi 300 triliun. Seberapa banyak 300 triliun itu? Kata Amin Rais 1,3 triliun. 1,3 triliun itu. Kalau pakai duit 5.000. Itu tebalnya 14,5 kilometer. 14,5 kilometer dari Kerang Tinggi sampai ke mana itu? Sampai ke Nakau, kalau tidak. Tebalnya. Bukan panjang, tebal. Ikut 300 triliun. Berapa hukumnya? 6,5 tahun. Dibandingkan orang, ada nenek maling kayu 7 batang. 5 tahun hukumannya. Ada itu tuh. Nah ini model orang sekarang. Nah begitu juga dengan kondisi-kondisi sekarang.
Dulu salah kece depan mentue itu sebulan ndak berani ketemu mentue. Kini bejoget teketut depan mentue deh ketahui. Ada mak tadi matang. Ini kita sekarang kondisi. Apa masalahnya? Hilang akhlak kita, hilang moral kita tidak ada. Apa masalahnya tuh? Masalahnya hukum agama kurang tegak, hukum adat tidak berlaku lagi. Itu tuh. Ngapa hukum adat kita tidak beradat lagi? Memang tidak ada dendo-dendo yang model itu. Tapi kalau dulu ya Allah, amun baru nikah tuh, mentue duduk di kursi, menantu duduk di bawah. Tidak boleh duduk di. Bukan tidak ada aturannya didendo, tidak. Cuman rasa tidak sopan itu. Nah yang meleset kak, mentue kak, jarang makan pagi. Menantu selalu makan pagi, itu agak nanggung. Ngapa? Nak makan nunggu mentue makan gudai. Akhirnya itulah makan diam-diam itu tuh. Artinya betapa dulu sangat menjunjung tinggi etika. Gitu. Nah kini tidak tua, tidak muda, sama kondisi itu. Asal pesta, mulai minum minuman keras untuk apa? Yang model-model itu. Gitu. Ada juga yang pengantin bernyanyi. Lalu kawan pengantin bawa kardus itu. Nyawer-nyawer. Bahasa kita nyawer, membahasa agama itu ngemis. Meradai. Awak baru betunaan lah meradai. Orang ngasih memang, tapi itu tidak ada keberkahannya. Lah boleh tidak diadakan itu. Kalau kita punya anak, tak usah. Nak nyanyi-nyanyi baik. Itu. Tak usah yang pakai-pakai model itu. Dari mana itu? Tak ada orang apa karang tinggi punya budaya aja itu tuh. Dari bawaan orang-orang yang datang itu tuh. Nah ini kondisi yang ada. Tidak lemah nengoknya. Walaupun duit itu dapat banyak. Dan itu bergiliran kelak di pesta ini itu. Di pesta itu kelak model itu. Tidak cak utang piutang. Tapi itu menjadi tren. Dan itu agak kurang bagus itu. Ini mindset. Yang keempat, yang terakhir, sebelum kita tanya jawab, nama karakter. Karakter itu sama dengan prinsip hidup. Ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana kak, tiap badus meyang subuh, lum sempat berzikir, Assalamualaikum warahmatullahi, kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyala pejam. Tiap sembahyang subuh. Nah sekali itu Rasul ngomong, tahan kudai Dujana ya. Tahan. Rasul manggil. Panggil Rasul. Sekak kudai. Apa sibuk nian ngadeh? Apa colnya penting berdoa kak? Apa ngadenda aku mimpin berzikir kak? Apa hal badu subuh bakit balik, badu subuh bakit balik. Kata Rasul nanyo ke Abu Dujana. Jawab Abu Dujana nih, aku kak Rasul bisa miskin. Lah kata Rasul, bukan ngasurat. Uang lain bisa boleh. Tapi sempat berdoa. Pasti ada hal ngaka. Apalah hal? Dekat lagi Abu Dujana. Ngece. Aku kak ada wang para umat, tetangga. Dia tuh pelitnya na'udzubillah. Ada batang kurma dekat rumahnya tuh. Kurmanya tuh di tempat dia,
itu condongnya ke halaman rumahku. Tiap malam buah kurma itu jatuh ke halaman rumah kami. Aku nak gacangka, nak mungut buah kurma deh, jangan sampai sebelum aku balik anak aku lah bangun. Nah terus, nak kurma yang badu ku pungut deh, kunyuk lagi dengan yang tuan kurma deh. Dulu pernah aku balik lambat, anakku lah bangun. Weh Rasul, aku nyengok anak aku mungut kurma tu langsung bermakan. Aku tegur, nak sini. Aku cekok tangan aku ke mulut, keluarkan lagi nengah makan. Muntahkan nak. Ngape? Jangan nyelek kebak di akhirat le. Nak itu. Perkara buah kurma ni haram. Kak bukan kita tuan, uang sebelah kak. Anak aku nangis Rasul, tapi dimuntahkan juga. Biarlah nyo nangis, pisak-pisak nak, asal jangan makan hak uang. Itu karakter namanya. Itu prinsip hidup. Yalah kata Rasul. Besok aku panggil lanang. Dipanggilnya Islam tapi munafik ini. Kata Rasul, aku beli kurma sebatang deh. Nak dijual deh? Nak. 10 kali lipat harga ya. Buah edile emas, batang edile itu dari jamrud. Kata Rasul, jadilah Rasul. Kuda ada berjual berbisnis main janji deh. Nak beli. Cuma nak beli badu. Yang berjanji buah emas, tangkai jamrud deh badu lah. Aku deh temakan yang model-model itu tuh. Maksud Rasulullah itu kalau jual sekarang ngasih itu tuh, kalau Allah balaskan dengan yang lebih baik di surga. Lek lah itu tuh. Nak jamrud apa? Aku deh butuh jamrud deh. Panas hati Abu Bakar tuh. Aku beli 10 kali lipat harga sebatang itu. Kalau sebatang 1 juta, 10 juta kan? Sebatang. Jadi katanya. Kena duitnya. 10 kali lipat. Diambil lah. Naikkan lah namanya berjual. Bukan berjanji-janji. Dah. Kata Abu Bakar, Rasul, kusedekahkan batang kurma tu dengan Rasulullah. Panggil Abu Dujana. Panggil. Abu Dujana, batang kurma itulah dibeli untuk kau. Makanlah, ambillah. Alhamdulillah, terima kasih Rasul. Mudah-mudahan ada rezeki dari anakku itu. Lanang yang balik tadi, Pitis, ngomong, berezeki kita reka ayang beb. Ngomong kan dengan bini ya, bayang beb. Ngapo katanya? Aku jual kurma yang sebatang dan 10 kali lipat. Lah pacak pula kita beli kebun dan sebagainya. Alhamdulillah kata bini, semodel pula. Cuma aku ada sesuai dia pikirkan, ngapain? Batang ni ketapan kita. Terus buah nak ngapain pula nak ngenjuk ke uang. Sebelum yang tuan barunya kak ngambil, aku bakal mungut buah pagi deh. Bangun tengah malam dia api-api gitu kan. Saking ke jatnya uang. Nah itu model karakter juga tuh. Kalau yang Abu Dujana pantang ngasih anaknya dari makan yang tidak halal. Yang lanang ini lah berjual masih nak mungut juga buahnya. Karena kelitaan pikiran lah tenang. Tertidur malam tuh. Pas terbangun. Habis subuh tuh nak mungut kurma. Batangnya tidak ada lagi situ. Rato tanah tuh cak tidak ada bekas tanaman kurma. Di mana pindah ke halaman Abu Dujana. Demikian kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter. Nah, maksudnya kalau kita bisa menjaga diri kita, itu orang tuh kalau pelit, Bu. Wah, itu karakter namanya. Pelit nion. Tapi kalau orang tepemurah, gulai
keladi be, sibuk berbagi kan. Banyak amal. Aku gulai tadi, nak deh. Orang tu kadang-kadang selek ngecin dah. Nak deh, aku ngambil mendak. Nak, kata kawan. Nengok orang dikasih aku nak juga. Itu nak juga. Ambil dewek be, dapur deh. Pas diambil di dapur tu, ya, acalan dah habis. Baiklah, lek ku mulai lagi. Nyu ikhlas model itu, tapi dia senang dan bangga gulainya itu laku dengan orang. Model itu karakter namanya itu. Ada orang yang kadang-kadang terpegang dikit mau kenanya, maju bercari. Lah, tidak pula ada maksud nak nahan mu kena ni, muko ngabang. Itu karakter itu. Berjam-jam duduk diam. Lah tanya, sehat anak-anakmu? Sehat, jadilah. Nang tuwe dia belan di mana? Ada belan di Jakarta. Itu karakter itu. Ika mentue lah datang itu. Berayak tapan kita. Mawak tas berselamak. Nak lame. Mak temalam sikap. Itu karakter je. Tidak ada niatnya buruk tu. Tapi karakternya model itu. Padahal yang demikian. Tidak ada niatnya. Tidak ngajak maknya. Cuman cara ngomongnya. Tidak pas begitu. Itu karakter. Nampak macam kah? Itu ada dengan masing-masing orang. Tidak pacak orang ambil dari kita. Itu. Urusan-urusan agama nih. Kadang-kadang banyak orang paham dari kita. Cuma tidak ndak. Ada yang ndak. Yang kita ni salah galau. Itu. Kan baru heboh tuh. Sampai Samlan juga nyiarkan videonya. Lanang tuh pakai wallahi. Demi Allah. Tidak ada hadis. Tidak ada Rasul mencontohkan baca Fatihah sesudah sholat. Weh, pakai demi Allah nian. Itu. Tidak ada Rasul membuat baca Al-Fatihah sudah sholat. Yang nama hadis itu, kata Abdul Somad, kata Adi Hidayat, boleh jadi kata Rasul. Namanya kauli. Boleh jadi Rasul nengok. Rasul tidak melarang, tidak nyuruh. Takrir namanya, ketetapan. Ada namanya perbuatan Nabi, fi'li itu. Nah, orang baca Fatihah badus meyang. Itu. Rasul tidak melarang, tidak membuat dan juga tidak menganjurkan. Nah, itu juga hadis. Kita kini baik. Pergilah sembahyang ke dalam-dalam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang jemaat misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi, 7 kali Fatihah. 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali An-Nas, 7 kali Al-Falaq. Tuang dulu. Aku ingat aku masih kecil-kecil itu api yang dibaca. Masing-masing tuh kan. Ini kan tidak jelas macam. Rupanya dicari-cari ada hadisnya. Agar membaca Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas, Qul huwallahu 3 kali. 7 kali. Al-Falaq 7 kali. An-Nas 7 kali. Itu tidak dia amalkan baik. Itu ada perintahnya. Ada hadisnya tentang yang demikian. Jadi boleh-boleh saja. Nah, tidak ada. Nah, karakter kita sekarang ini asal tidak sama dengan yang dia laju kita disesatkan. Asal beda, laju kita beribut. Padahal agama ini sangat luas. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Yap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Macam mana tadi karena tidak kedengaran kan? Kita ada wudhu. Ah. Ah. Kalau kita sudah berwudhu, nak sholat, darah itu hukumnya najis. Kalau dia banyak. Kalau sekedar nusuk duri baik, terus dia berdarah, kita lilitkan dengan handy plus misalnya, handy plus lah, Hansa plus itu kan, handy plus lah ya, dia handy plus. Lalu pas kita sholat Allahu Akbar, ada nembus darah sini merah, tidak batal sholat. Tapi kalau dia tes darah menetes, nah itu batal wudhunya. Karena itu najis. Tapi kalau keluar siko, ya, itu. Sama kayak nyamuk merah dia tuh. Gara-gara najis. Itu pun. Dah, batal gitu tuh. Jadi itu. Tapi kalau dia luko sampai banyak darahnya, kalau wudhu itu batal kalau banyak darah keluar. Tapi kalau sekedar kena duri baik kita cucu, keluar darah agak beberapa tetes, tidak batal dia. Wudhunya gitu. Ya. Bukan hari Kamis atau hari Senin. Bukan hari Senin, bukan hari Jumat. Selain itu, hari itu kayaknya ada masalah yang lain. Ya. Tidak ada hadis tentang itu. Tidak ada. Jadi motong kuku nak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Nah, kalau kita motong kuku hari Jumat, itu lebih baik supaya khususnya untuk lanang-lanang, supaya kebersihan kita nak sholat itu. Ternyata kenapa Rasul nyuruh kita motong kuku tuh? Sekarang kan mudah di video-video kan. Congkel kukunya tuh bekas apa tai kuku kayak kita tuh, taruh di mikroskop ditengok. Oh, kata kuman-kuman di situ. Nama kok itulah anak-anak kecil dulu ngapo perut besar, badan kurus, cacingan kata kita. Karena itu tadi tidak terjaga kebersihan. Sekarang mana ada kita beli obat cacing baik di kota maupun di dusun. Tidak ada anak cacing karena sudah terawat lah ngerti kesehatan tentang itu. Walaupun kukunya panjang tapi tetap dibersihkan. Nah, orang-orang sekarang ini lah ngerti pula tentang masalah itu. Beda jauh dari orang dulu kita nih hitam-hitam sini nih kuku. Termasuk aku galak ditegur maro potong kuku. Nah, kalau guru dulu ada harinya periksa kuku. Wah, tuh pasang di sini kan celepis katanya. Sakit itu dulu. Ngajarkan apa supaya kita sehat. Jadi kalau kapan nak motong kuku terserah, tidak ada yang tidak boleh itu motong kuku malam. Takut luko. Karena pisaunya tajam, mata kurang awas lah luko itu tuh. Bukan sunnahnya tidak boleh malam, tapi kalau malam tuh menghindari jangan sampai luko. Ada yang lain? Iya, Bu. Ada lagi? Yuk. Batas azan subuh. Batas uang ngebang subuh dah. Selesai dia. Nah, di kota Bengkulu sekarang tuh ada pulau ngikut-ngikut cak orang Mekah. Ngapa ngikut orang Mekah? Sekarang subuh kan jam 4.43. Jam 4.43 ya. Jam 3.43 ada orang azan tuh. Ngapa? Nah, azan tahajud namanya. Kalau di Mekah tuh macam itu. Kalau azan subuhnya jam 5, jam 4 tuh azan sekali. Tapi tidak pakai harum minan naum. Itu azan tahajud. Jadi jam 4 tuh azan pertama membangunkan orang untuk tahajud. Sampai subuh. Tahajud itu 1 jam cukup waktunya. Nah, begitu azan subuh, maka habis waktu tahajud. Kita dari rumah jam 4:15. Sampai ke sini jam 4:20. Azan subuh jam 4:43.
tahiyatul masjid sampai 4:30. 4:30 sampai ke jam 4:43 kan masih panjang, ada 13 menit lagi. Baca tahajud batas 4 atau 6 rakaat itu. Kalau belum witirnya sesudah Isya, jadikan tahajudnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Tidak sempat lagi 3 rakaat, tutup witirnya dengan 1 rakaat. Boleh, asal diganjil. Di batas azan subuh kita nengok jam. 3 menit lagi. Jadilah tutup dengan witir gitu. Ada lagi? Sholat sunat awabin dilaksanakan setelah sholat sunat ba'da maghrib. Sudah sholat ba'da maghrib itu kan ada sholat sunat tuh. Nah sudah tuh sholat sunat awabin. Boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Nah, itu. Sampai menjelang Isya. Antara itulah, tidak boleh di waktu yang lain. Itu sholat awabin. Jadi sudah sholat, habis maghrib itu kan ada sholat tuh, ba'da maghrib itu. Itu muakkad hukumnya. Nah, sholat sunat awabin ini, sesudah sholat sunat ba'da maghrib, laksanakan 2 rakaat salam, jumlahnya 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Dan hanya setelah maghrib sebelum Isya. Boleh aja itu tuh. Misalnya kuliah al-kafirunnya di rakaat pertamanya 3 kali. Maka al-ikhlas kul huwallahu ahad di rakaat kedua itu 3 kali. Itu. Tidak ada ketentuan. Itu tuh kalau kita misalnya ingin memperpanjangkan sholat dengan hadis dengan jumlah ganjil-ganjil itu boleh. Tapi boleh dengan 1 kali kuliah al-kafirun rakaat pertama, 1 kali al-ikhlas di rakaat kedua. Boleh. Dan tidak mesti itu ayatnya untuk sholat sunat awabin. Sudah maghrib, sholat sunat maghrib, baru sudah tuh sholat sunat awabin. Per 2 rakaat salam, jumlah maksimalnya 6 rakaat. Dan antara maghrib dengan Isya. Oke? Habis? Ya. Ya. Usolli sunatul witr rakaah. Rakaah. Usolli sunatul witri rakaah. Itu 1 rakaat. Iya. Kalau 2 rakaat ini. Iya. Kalau 2 rakaat ini dia. Usolli sunat witri raka'ataini mustaqbilal kiblati. Makmuman atau imaman atau ada lillahi ta'ala 2 rakaat. Surang ada lillahi ta'ala itu tuh. Tidak pakai makmuman imaman kita tuh. Ada lillahi ta'ala ya. Yang kedua yaitu usolli sunat witri raka'ah. Mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Jadi yang kedua itu saya terbiasa dengan 3 rakaat sekaligus. Nah, cuman kita di dusun itu 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Maka 3 rakaat. Dan boleh 5 rakaat boleh. 4 rakaat salam, 1 rakaat salam. Atau 2 dengan 1 rakaat salam. Yang lazim kita witir ini rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga itu gabungan al-ikhlas, al-falaq, an-nas itu. Boleh itu. Misalnya sabbihis bagi 2, rakaat pertama setengah, rakaat keduanya setengah lagi. Rakaat ketiga itu al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Boleh itu. Iya. Kemudian kalau tidak hafal sabbihis Pak Ustadz, boleh. Rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya
Mungkin inna a'taina. Mungkin dengan surat Tabbat Yada boleh. Rakaat ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak ada waktunya, karena sempit waktunya. Al-Ikhlas baik, Qul huwallahu ahad baik. Sebuah itu untuk di rakaat ketiganya. Boleh. Itu. Tidak seluruh orang hafal Sabihis itu kan agak panjang lumayan. Tidak hafal, boleh surat-surat yang lain untuk yang penting rakaatnya ganjil. Gitu. Boleh itu. Boleh. Karena kita tiap mendengar itu selalu Sabihis, seolah-olah kalau tidak baca Sabihis, tidak sah, tidak ada. Itu kan hukum membaca surat pendek setelah Al-Fatihah itu sunnah. Gitu. Jadi kalau kita tidak membaca surat pendek sesudah itu sah dia salat kita. Karena wajibnya rukunnya itu baca Al-Fatihah. Kalau surat-surat pendek itu boleh. Nak kita wadduha, nak al-alaq iqra boleh. Nak al-adiyat boleh, wal adiyat idobha boleh saja. Habis? Yap. Samo. Samo. Tidak. Kondisinya masjidlah penuh. Tapi kalau masjid ini tidak penuh, nyomidi di luar, beda. Beda ceritanya tuh. Kondisi masjidlah penuh. Kata Bapak Imam pasang sajadah di jalan itu. Jangan tutup jalan tapi pinggir sini baik. Buat tandai di ujung kanan ujung kiri supaya uang pelan-pelan. Semayangnya bukan lagi di teras itu, semayangnya lah di halaman itu, misalnya tuh, tempat parkir itu boleh. Makanya kalau misalnya di Arab ada hotel Tower Zam-Zam namanya Jam kan? Itu imamnya tetap imam Masjidil Haram itu tuh. Dia semayang di hotel tuh nyambung mic-nya tuh. Tidak ada imamnya di situ, imamnya tetap di situ. Namun nilainya tetap sembahyang di haram. Hanya bedanya tidak dapat pahala mendatangi masjid. Kan ada pahala orang sholat berjamaah. Ada pahala datang ke masjid. Sementara dia sholat di hotel seperti itu. Sementara ke masjid dia tidak datang. Nah, orang-orang yang terlambat seperti itu di halaman-halaman di depan-depan hotel itu kan penuh. Tidak di masjid itu, tapi nilainya tetap sama. Sembahyang di haram. Ya, boleh. Ya. Tetap sama pahalanya tuh. Tetap namanya sembahyang walaupun di masjid karena masih dalam satu imam. Ya, tetap nilainya pahalanya sama. Habis? Oke, ibu-ibu, makasih. Mohon maaf, mudah-mudahan Februari masih sempat. Saya berangkatnya kalau Tuhan mengizinkan 10 Februari. Bagi yang nak umroh bareng, kita berangkat serempak di Februari ini, boleh, atau nanti di April. Demikian, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu
wabarakatuh.